Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tugas manajemen galangan kapal bagian kelima tentang pembuatan resource sheet. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Riko Edi Setiawan dari Prodi D3 ME5 dengan NRP 0318030026. Kenalkan, saya Septiana Diprayoga, NRP 0318030016 dari kelas D3 ME5. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denny Widianto, NRP 0318030006 dari kelas D3 ME5 kelompok 5. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Mauludin dari D3 ME RPL 5 dengan NRP 0318130035 dari kelompok 5. Oke, yang pertama untuk pembuatan resource sheet bisa kita klik tool yang bernama Gun Card berada di pojok kiri atas seperti ini. Lalu akan muncul pilihan seperti yang ada di layar ini. Lalu kita klik resource sheet. Maka tampilan akan muncul seperti ini. Nah, tampilan seperti ini itu setelah kelompok kami edit. Untuk tampilan defaultnya ini biasanya kosongan untuk resource sheet ini. Lalu untuk resource name atau sumber daya di dalam proses pembuatan kapal dalam proyek ini, yang pertama ada owner dan HRD, yang kedua ada plan dan production control engineer, yang ketiga ada project engineer, yang keempat ada designer, yang kelima ada material dan logistik engineer, yang keenam ada design dan construction engineer, yang ketujuh ada marine dan piping engineer, yang ke-8 ada electrical engineer, yang ke-9 ada HSE dan quality control, yang ke-10 ada inspektor, yang ke-11 ada biro klasifikasi. Nah, untuk tipe, nah ini tipe ada 3 tipe. Nah, ini ada work, material, cost. Nah, kenapa kok ini dipilih work? Karena ini adalah menyangkut manusia yang bekerja, sumber daya yang bekerja pada waktu itu. Nah, untuk inisial sendiri, ini inisial adalah huruf awal dari resource name ini. Contoh ada plan dan production control engineer, ini inisialnya P. Lalu ada owner dan HRD, ini inisialnya O. Lalu ke kolom selanjutnya ada ini adalah maksimal dari kinerja atau kinerjanya 100%. Nah, untuk STD rate ini adalah maksudnya standard rate. Jadi ini hitungannya per jam. Jadi ini ada owner dan HRD, standard rate-nya ada 25.000 per jam. Untuk overtime, OVT rate ini adalah overtime rate atau jam di luar pekerjaan. Jadi seperti lembur gitu. Terima kasih. Selanjutnya pada kolom resource name. Resource name merupakan nama sumber daya yang digunakan dalam proyek untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ada banyak sekali sumber daya yang digunakan. Tapi yang dibahas di sini yaitu sumber daya material. Pada kolom type merupakan kategori sumber daya. Sumber daya di sini dapat dikategorikan menjadi 3, work, material, dan cost. Sumber daya jenis work menyelesaikan tugas berdasarkan fungsi waktu. Sumber daya ini berupa orang maupun peralatan yang bekerja berdasarkan waktu. Sumber daya dengan jenis material merupakan bahan penolong dan material yang dibutuhkan dalam tugas yang dinyatakan dalam kuantitas. Selanjutnya pada kolom standard rate.
Kolom standard rate merupakan biaya standar pemakaian sumber daya, baik itu kategori work maupun material. Pada kategori work, nilai default adalah rupiah per hour, sedangkan untuk kategori material adalah rupiah untuk setiap nilai yang diberikan pada kolom. Nilai pada kolom ini didasarkan dari beberapa referensi, berdasarkan material yang digunakan. Sedangkan kolom cost per use merupakan biaya per penggunaan suatu sumber daya. Sedangkan kolom accurate merupakan penetapan jenis pembayaran pada sumber daya. Terdapat 3 jenis cara pembayaran pada kolom tersebut, yaitu start, finish, prorated. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tipe dari sumber daya dan macam-macam dari jenis pembayaran. Dari Microsoft Project yang kelompok kami telah buat, ada berbagai macam tipe dari sumber daya. Sumber daya sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama ada tipe work resource atau sumber daya pekerja atau pekerjaan seperti itu. Yang kedua ada material resource atau sumber daya material seperti plat baja, pipa, dan lain-lain. Untuk work resource contohnya seperti electrical engineer, marine and piping engineer seperti itu. Dan yang ketiga ada cost resource atau harga dari sumber daya tersebut seperti itu, atau sumber daya harga ya, cost itu harga kayak gitu. Yang selanjutnya untuk tipe-tipe dari resource sendiri di Microsoft Power Project ini, untuk sebagai contoh untuk desain and construction engineer terdapat standar rate atau standar pengupahan seperti ini 14.000 per jam, dan untuk overtime rate atau untuk biaya pengupahan atau pembayaran overtime sebesar 12.000 per jam seperti itu. Jadi tipe pengupahannya atau pembayarannya dihitung per jam. Untuk costnya sendiri Rp0, dan untuk accurate atau jenis-jenis pembayaran sendiri ada 3 macam. Untuk yang di sini yang pertama terdapat start, atau saya ambil contoh pada inspektor seperti itu. Tipe pembayaran jenis start sendiri yaitu pembayaran yang dilakukan di awal pada saat proses produksi tersebut. Sebagai contoh pada inspektor, tipe pembayaran atau pengupahan untuk gaji inspektor sendiri yaitu 12.000 per jam, dibayarkan di awal kayak gitu ya. Dan untuk 10.000 per overtime jam mereka bekerja seperti itu. Untuk material sendiri juga dibayarkan di awal dengan tipe pembayaran start seperti itu untuk seluruh material. Sebagai contoh untuk pembelian tangki-tangki, pompa, dan lain sebagainya. Untuk jenis pembayaran yang kedua ada jenis N. Kebetulan pada Microsoft Power Project kelompok kami ini yang telah kami kerjakan tidak terdapat jenis pembayaran N. Pembayaran jenis N sendiri yaitu pembayaran yang dilakukan pada akhir proses produksi atau proses pekerjaan kayak gitu. Untuk selebihnya mungkin bisa dijelaskan pada pertemuan yang lain. Untuk yang ketiga ada jenis pembayaran prorate. Untuk jenis pembayaran prorate sendiri yaitu pembayaran yang diberikan berdasarkan persentase pekerjaan yang telah diselesaikan. Semisal saya ambil contoh pada project engineer, yaitu
jenis pembayaran atau pengupahannya berupa prorate dengan persentase maksimalnya 100%, dan untuk pembayaran standarnya sejumlah 17.000 per jam dan overtime rate-nya sebesar 15.000 per jam. Jadi apabila pada saat project engineer ini bekerja secara maksimal pada hari itu, maka pembayarannya seperti demikian, 17.000 per jam dikalikan 24 jam. Pada saat mereka tidak bekerja secara maksimal, misal 50%, maka pembayarannya berbeda lagi, seperti itu. Tergantung jumlah persentase pekerjaan yang telah diselesaikan oleh mereka. Seperti itu. Jadi jenis pembayaran ada 3, start, end, dan prorate. Sekian penjelasan dari saya, mungkin bisa diteruskan oleh penjelasan dari teman saya yang lain. Terima kasih. Inilah hasil dari pekerjaan kelompok kami. Ini resource name, kemudian ada tipe resource-nya, material, dan lain-lain. Nah, cara untuk menambahkan resource itu begini. Pertama, klik Gantt chart, kemudian klik ya, terus kemudian pilih resource sheet. Nah, itu sudah tercentang, pilih itu dulu. Nah, kemudian pilih di toolbar resource, kemudian add resource, klik tombol panah kecil ke bawah. Nah, itu ada pilihannya banyak sekali, mulai dari work resource, material resource, dan cost resource. Kalian bisa menambahkan mana jenis resource yang ingin ditambahkan. Misalnya saya menambahkan material resource, menambahkan cost resource, harga material, kemudian pekerjaan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Itulah hasil dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.